video. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد المصطفى وعلى أهل بيته وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bifadlillah wa rahmatih. Dengan segenap karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah kita bersyukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita sekalian. Nikmat itu tidak ada hentinya tercurah kepada kita. Allah Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih kepada setiap hambanya. Mau yang iman, mau yang kafir, mau yang muslim atau yang kafir, mau dia taat kepada Allah atau dia maksiat kepadanya, semua dicurahkan kenikmatan itu semua dengan tiada putusnya. Disinilah Allah betul-betul Maha Besar, menunjukkan kekuasaannya yang meliputi seluruh alam, sehingga Allah layaklah menyatakan dalam Al-Quran wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya singgasana Allah adalah seluas langit dan bumi. Artinya rahmat Allah, kasih sayangnya meliputi seluruh alam, baik itu manusia, jin, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Maka alhamdulillah, wabil khusus kenikmatan iman dan Islam sebagai nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, yang paling mahal dan paling di atas segala-galanya, kita masih dapat merasakan. Mudah-mudahan sampai kita menghadap Allah kelak. Mudah-mudahan di hadapan Allah kita akan bersama lagi. Mudah-mudahan kita semua dapat menatap wajah Allah yang maha mulia sebagai puncak kenikmatan tertinggi. Di dunia ini kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat pun kita tetap bersaudara dan dalam keadaan bahagia di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Salah satu bukti perwujudan iman dan Islam ini, alhamdulillah, pada kesempatan kali yang berbahagia ini, di 1 Syawal 1443 Hijriah, yang mana alhamdulillah untuk 1 Syawal ini semua kaum muslimin serempak melaksanakannya. Paling tidak sebagian besar kaum muslimin itu sudah melaksanakannya hari ini, tengah melaksanakannya hari ini. Coba takbir bersaut-sautan di mana-mana. Bahkan dari mulai malam tadi, ketika dalam perjalanan sesuai sunnah Rasulullah SAW, dari mulai rumahnya hingga ke masjid atau ke musalla tanah lapang untuk melaksanakan ibadah salat Id dan mendengarkan, menyimak khutbah,
kalau khatib menyampaikan khutbah, tak lepas daripada takbiran, memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah kalimat yang selalu kita gumamkan. Kita yakini, kita akui bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah, betul-betul Allah yang Maha Besar di atas segala-galanya. Allah adalah Maha Besar di atas yang paling besar sekalipun. Allah adalah Tuhan yang layak untuk kita puji. Allah adalah Tuhan yang memang satu-satunya yang harus kita sembah, yang harus kita mengabdi kepadanya. Tiada Tuhan selain Allah. Bagi Allah segala puji. Karena pada kesempatan hari ini kita insya Allah saat sementara ini, sementara ya, karena perjuangan yang berikutnya pun pasti menyusul pula. Hanya untuk saat ini kita telah menyelesaikan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dengan susah payah kita melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Dengan susah payah kita berupaya bagaimana caranya mendapatkan predikat takwa. Yang diharapkan dari saum yang kita laksanakan adalah la'allakum tattaqun. Kita juga berusaha mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali kepada fitrah kesucian. Kita pun berusaha untuk supaya Allah ini mengampuni, mengasihi, menyayangi kita, mencurahkan keberkahan pada kita. Dan amal jamuan Allah yang kudus itu di bulan Ramadan yang maha mulia, apakah kita sudah menikmati seluruhnya atau tidak? Ini semua tergantung daripada hasil muhasabah kita. Sekarang boleh kita senang-senang, sekarang boleh kita bangga, bahagia. Barangkali yang kecil-kecilan, kalau bulan Ramadan siang begini, pagi begini kita tidak boleh makan. Sekarang kita boleh makan kembali bersama-sama, bercengkerama dengan saudara tercinta. Kalau tadi dinyatakan oleh Pak Ustaz Qasim bahwa saat ini masjid ramai, yang datang ternyata bukan hanya dari seputaran wilayah Kampung Bungur ini saja, tapi ternyata yang datang dari luar kota pun ada, bahkan dari Palembang Darussalam pun ada, datang ke tempat ini. Semua tidak akan pernah terjadi kecuali atas dasar kudrah iradah Allah. Para jamaah ketahui sekalian, perlu para jamaah ketahui bahwa tahun 2020 bapak saya sudah wafat, almarhumah, sudah almarhum bapak saya, sudah wafat, sudah menjadi rahmatan wasi'atan alaih, almarhum. Gelarnya juga sudah ALM. Orang lain mungkin gelarnya ada yang SPD, SPDI, ada yang profesor, ada yang doktor, tapi ujung-ujungnya semua sama. Pasti akan mendapatkan gelar secara hukum Islam, yaitu ALM. Mesti semuanya sama secara hukum, maksudnya sudah wafat ya. Bukan berarti gelar itu harus ada, bukan ya. Cuma secara hukum itu mesti sudah wafat kita ini. Pasti bakalan wafat. Orang kata camat, calon mati itu udah pasti. Kalau kades, bapak kades kita ini perjuangan. Tapi kalau camat yang namanya calon mati, maksudnya itu tidak usah diperjuangkan, pasti bakalan mati. Kita semua mesti bakalan mati. Semuanya akan merasakan yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak saya pun juga demikian. Tahun 2020 awal-awalnya Covid sudah Allah panggil. Padahal dulu saya punya rencana kepada saudara-saudara saya yang adik-adik saya nyatakan yang menjadi imam itu kalau sholat jenazah itu harus saya. Yang mengimami jenazah bapak itu harusnya saya sebagai saudara yang paling tua. Sudah punya rencana begitu, ternyata Allah berkehendak lain. Datanglah wabah tadi. Ternyata saya tidak bisa kemana-mana sekeluarga. Tinggallah kami menangis-nangis saja sambil mendoakan bapak. Kenapa? Karena tidak bisa kemana-mana. Bila dengan izin Allah, ya begitu takdir Allah memang. Karena ada ulah Covid begini, ternyata Allah menghendaki lain. Ya, sebagaimana ikhtiar, firaraka minal asad. Orang kalau
mengetahui di suatu tempat itu ada wabah, ada penyakit, maka berlarilah kamu sebagaimana kamu melarikan diri dari seekor singa. Lari sejauh-jauhnya. Ya, terpaksa saya lakukan itu, terpaksa. Jangankan saya yang dari Palembang Darussalam, saudara saya yang dari Depok saja tidak bisa masuk Cimahi, tidak bisa masuk. Dan ternyata saya baru bisa datang sekarang. Setelah tadi dinyatakan Ustaz Qasim 4 tahun meninggalkan Jawa Barat ini, sekarang baru bisa saya masuk ke wilayah Cimahi, ke Gunung Halu, ke Bungur. Saya alhamdulillah berkah. Dan di saat Pak Nanang sahib saya sudah menjadi kepala desa, alhamdulillah ini satu kebahagiaan, kebanggaan. Pak Ustaz Qasim juga sudah bagian dari Majelis Ulama Indonesia di desa ini, Sukasari. Alhamdulillah, semua berkah. Perubahan-perubahan yang ada yang tadi betul dia nyatakan tadi. Yang tadinya anak-anak menjadi dewasa, yang tadinya bujangan sekarang sudah punya anak seperti saya ini. Ini satu ukuran buat kita bahwa kita ini memang hidup harakah, kita ini bergerak melangkah terus. Kian hari makin kian dekat kepada titik terakhir. Makanya para nabi, para rasul itu biasanya mengibaratkan kehidupan ini diantaranya dengan ditandainya para anbiya wal mursalin dengan menggunakan tongkat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu menggunakan tongkat sejak usia 40 tahun. Kenapa Imam menggunakan tongkat? Dijelaskan bahwa tongkat itu sunnah anbiya wal mursalin. Dari mulai para nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga nabi kita sudah menggunakan tongkat. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi dan yang lain-lainnya. Kenapa Imam juga menggunakan tongkat? Selain itu yang kedua alasannya adalah supaya kalau jalan itu tidak lihat kemana-mana. Kalau pakai tongkat begini, kalau yang punya penglihatan dia lihat ke jalan, dia sadar jalan kehidupan itu bakal mati, bakal berakhir jalan kehidupan ini. Dia sadar kalau mata tidak boleh jelalatan kemana-mana, apalagi melihat yang bukan haknya. Dia sadar itu hikmahnya selain penahan badan utama. Nah, jadi kita dengan adanya seperti ini harus nyadar diri, nyadar betul. Kalaupun Pak Ustaz Qasim tadi bilang saya anggar wae, saya rasa saya tidak anggar lagi. Saya sudah tidak muda lagi, saya sudah 40. Kalau 40 pakai tongkat begini. Kalau sebelum 40 pakai tongkat paling tongkat lipat. Nah, kalau sekarang tongkat kayu. Hidup Masya Allah, gak kemana-mana ini kita hidup. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita berkumpul dengan sanak saudara di sini yang jauh-jauh datang, ya. Mungkin yang saudaranya kalaupun tidak jauh ya mungkin ada yang dari Cimahi, ada yang dari Bandung datang ke sini kumpul. Momen yang paling nikmat, momen yang paling bahagia saat ini. Karena kalau pengajian rutin begitulah kita sampaikan tadi di awal. Ustaz Qasim bilang pengajian rutin berapa paling? Namanya pengajian rutin. Ada datang 20, 30 juga sudah syukur, sudah untung. Kalau hujan, bablas sudah. Habis sudah, ya, keayaan, kebalik. Nah itu semua sama-sama sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini keimanan kita diuji oleh Tuhan. Diuji. Hasilnya mana? Kalau haji, kita akan kenal dengan istilah haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur itu diterima di sisi Allah, itu balasannya surga. Ada amal ibadah dua, ada yang makbul, ada yang mabrur. Cuma masalahnya kalau yang makbul belum tentu mabrur. Tapi kalau yang mabrur sudah pasti makbul. Mana yang bedanya? Kita mesti paham. Yang sudah paham, barangkali saya tidak maksud untuk menggurui, tapi saya hanya sekadar mengingatkan saja.
saja. Kalau yang namanya makbul itu kan diterima. Saat ini mungkin kita sholat Id diterima insya Allah. Walaupun banyak kekurangan, namanya berjamaah insya Allah diterima, kita yakin. Tapi apakah mabrur amal ibadah kita? Belum tentu. Karena yang namanya mabrur itu membekas dalam kehidupan sehari-hari. Membekas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Ramadan, ya kita kan amal ibadah yang lain juga harus mabrur, bukan haji aja. Dibuktikan saja. Ketika Ramadan kita sering sholat isya berjamaah sampai tarawih. Kalau hari lain sholat isya berapa orang? Mungkin satu shop dia tidak penuh. Tidak penuh satu shop. Penuh sama mungkin nyamuk, penuh sama malaikat, jin, ya penuh lah. Ya, cuma tidak kelihatan. Yang kelihatan ini bangsa manusia yang susah datang ke masjid. Kalau amal apa bulan Ramadan, ketika sudah sholat isya, ada yang tausiah, ada yang kultumnya, ada yang mau dengar. Kalau hari lain, satkosi mau tausiah, sudah isya, mau tausiah sama jin apa? Ya susah. Kalau bulan lain, apalagi rutinan, pengajian rutinan, ya makanya saya katakan tadi ada puluhan juga sudah syukur alhamdulillah. Banyak halangannya. Allahu Akbar. Ya, ini kita dibuktikan ini. Ujian keimanan kita sampai sejauh mana sama berat ibadah kita. Ketika Ramadan kita rajin tadarus. Ada yang sekali khatam, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Di luar Ramadan susah mau ngaji. Ya, mau buka Quran susah. Baru berapa ayat sudah ngantuk. Kalau di Ramadan berlomba-lomba buka Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Suatu kebahagiaan saya bertausiah seperti ini. Mengingatkan kita semua bagaimana kita supaya bisa mabrur dalam ibadah. Nah itulah jemaah sekalian. Dan juga yang perlu kita ingat lagi, di bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir. Ya, kita ada yang menyatakan kita sudah menunaikan berarti sebulan. Ada yang 29, ada yang 30. Kalau saya jadi 30. Kalau jemaah di sini mungkin 29. Mami muskilah. Tidak masalah, yang penting kita menjalankan saum ini dengan sebaik-baiknya ibadah kita ini. Dengan benar. Ya. Dan selama 10 hari, 10 malam terakhir itu yang kita muhasabahi sekarang, sudahkah kita berjuang untuk menggapai Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, itu malam kemuliaan. Sudah kita menggapainya seperti apa? Apakah sudah kita wa'ahya lailahu, menghidupkan malam-malam kita sebagaimana sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW? Sudah atau belum? Apakah banyak tidur malam ini? Banyak tidur atau banyak terjaga, banyak begadang? Banyak iktikaf, maksudnya bukan begadang sembarang begadang. Ini sekalinya begadang dengan petasan, nggak beres. Bagaimana amal ibadahnya? Apa nggak sayang itu uang dibakar-bakar? Coba. Apa manfaatnya itu? Sedangkan orang Islam, min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik orang Islam, kalau pengen disebut Islam, kalau mau disebut Islam, itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Dengan petasan itu adalah tidak berguna, maksiat lagi. Kenapa maksiat? Kegandengan. Iya, coba sekali. Langsung yang keluar apa? Setan lo, iblis, segala macam yang keluar. Jadi banyak kutukan. Banyak kutukan orang. Begitu bunyi, banyak kutukan orang. Untung gak jantungan. Kalau jantungan, maksudnya sakit jantung ya, kan semuanya juga punya jantung. Sakit jantung, kalau sakit jantung, tahu-tahu Tuhan menghendaki ajal saat itu, kan yang disalahin siapa? Yang main petasan pasti. Coba kamu kalau gak jalan petasan, pasti si bapaknya mau malam. Kan jadi begitu ngomongnya. Jadi yang disalah padahal ajal, tapi ya karena pas lagi bertepatan dengan main petasan,
yang mendengar petasan itu koin, ya habis cikun. Gara-gara yang dengar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya hati-hati dalam berbuat. Main petasan itu boleh. Tapi sana tuh di Lewun. Boleh main petasan sana di Lewun atau di lapang luas. Jangan dekat imam. Ya, jangan batur. Dosa ente. Ya, kalau kayak begitu dosa ente. Beneran. Sayang itu kulus dibakar-bakar ente. Ya. Sudahlah. Sekarang kalau mau jadi orang Islam itu yang benar-benar aja. Bukan melarang petasan sih. Silakan aja, tapi mainnya di sana tak jauh lah. Jauh-jauh di Cilanang main di sana. Di mana namanya? Dwi Buning tak ya. Kulit itu. Ya, main yang jauh. Ada kita yang banyak tuh bodoh dan situ sana. Perang-perangan lah petasan situ sana ya. Tapi jangan dekat rumah orang. Enggak enak ini dengarnya. Ya. Jadi, oh ini menandakan senang sudah Ramadan. Bukan begitu cara senangnya. Yang benar aja. Secara senang itu apanya yang benar. Mending silaturahmi, mending maaf-maafan itu lebih baik. Ya, sungkem-sungkeman itu lebih baik itu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu lagi yang ingin saya sampaikan terakhir pada kesempatan khutbah kali. Saya senang mumpung ketemu ini. Mohon maaf ini. Satu lagi. Ketika Rasulullah SAW menaiki mimbarnya, mimbar Rasul itu di tangga 3 biasanya. Nah, di tiap tangga itu Rasulullah SAW menyatakan amin. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau menyatakan amin bagi Rasul? Pas waktu itu, sabda Rasulullah SAW di antara intinya lah, saya kasih tahu intinya saja. Malaikat itu berdoa 3 macam. Yang pertama, siapa yang sahur di bulan Ramadan, lalu dari Ramadan satu ke Ramadan lainnya tidak ada perubahan, ibadahnya begitu-begitu aja, yang ngajinya yang asalnya getol jadi tetap tidak getol lagi di bulan lain, baik itu ngaji di majelis taklim maupun ngaji Quran dan sebagainya, yang sholat malamnya mungkin di bulan Ramadan rajin, tarawihnya rajin, di luar Ramadan tidak rajin lagi, ya, tidak ada bekas ibadah, maka dia supaya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diterima amal ibadahnya, tidak ada bekasnya ini. Lalu Rasul menyatakan amin. Yang kedua, siapapun orangnya, ini perhatian anak-anak muda. Anak-anak perhatikan, yang bapak ibunya masih ada terutama, yang tidak berbakti kepada orang tuanya, yang saat misalnya minimal Idul Fitri dia tidak sungkem sama orang tuanya, anaknya ini tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak mohon maaf atas segala dosanya, menyakiti hati orang tua terus, maka hidupnya akan dikasih kesusahan. Intinya begitulah bahasanya. Lalu Rasul bilang amin juga. Dan satu lagi, siapapun orangnya yang pelit ketika nama Nabi Muhammad disebut dan tidak bersalawat kepadanya minimal sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat darimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Itu jemaah sekalian. Jadi mudah-mudahan 3 hal ini dan juga dari pertama saya sampaikan tadi menjadi ajang silaturahmi kita. Saya yakin semua sudah pernah dengar apa yang saya sampaikan ini. Namun paling tidak ini adalah sebagai penguat dari iman takwa kita dan juga sebagai perangkat silaturahmi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inilah kiranya dapat saya sebagai khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sekalinya jarang berkunjung, kemudian malah melakukan kesalahan. Jadi mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya atas nama diri pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf juga atas segala kesalahan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat berkenan pertemukan kita kembali baik di dunia ini maupun di hadapannya kelak. Allahumma ja'alna ladzatan nadhara. Allahumma inna nas'aluka wa narzuqna ladzatan nadhara li wajhikal karim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik
ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واهلك الكفره والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والغزاة والاقصى. استجب لنا يا عزيز يا قهار يا جبار. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والنهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا يونسية خاصة ومن كل المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rabbana ya Mujib as-Sailin, pada kesempatan tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah ini Allah kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami ya Allah. Terutama nikmat kami dapat sampai pula di Idul Fitri. Semoga Engkau makbulkan amal ibadah kami di bulan Ramadan ya Allah. Di satu sisi kami senang bahagia mendapatkan Idul Fitri, namun di sisi lain kami juga terharu, sedih ya Allah. Kami juga gamang, bimbang, ragu dalam hati. Apakah amal ibadah kami selama Ramadan sudah mencukupi untuk Idul Fitri? Apakah zakat, infak, sedekah kami memuliakan kami untuk orang lain? Apakah sudah kami laksanakan sepenuhnya ya Allah? Namun kami hanya mohon kepada Engkau ya Allah. Sesederhana apapun amal ibadah kami, semoga tolong Kau terima ya Allah. Karena inilah kemampuan kami yang paling maksimal ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tolong kami ya Allah. Kami tak punya banyak bekal untuk menghadap Engkau ya Allah. Mudah-mudahan perjuangan kami, i'tikaf kami, menghidupkan malam-malam kami di bulan Ramadan adalah bagian dari bekal untuk menghadap Engkau ya Allah dalam kebahagiaan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ya Allah dengan sangat. Alhamdulillah kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami yang jauh, tadinya jauh, sekarang Kau dekatkan. Mungkin ada anak-anak yang sudah merantau lalu sekarang bisa berkumpul kembali dengan